orang ini dari 20 berapa, Firda? Satu, kita memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi teknik. Ya. Satunya ekonomi teknik. Apa itu ekonomi teknik? Ekonomi teknik itu terkait dengan seni pengambilan keputusan. Bagaimana kita mengambil keputusan dalam setiap alternatif yang ada gitu. Karena ini prinsipnya ekonomi, makanya alternatif itu akan dinilai atau diambil keputusannya berdasarkan prinsip ekonomi. Itu yang pertama ya. Jadi seni pengambil keputusan gitu ya. Kita sudah masuk ke kelas sarjana terapan, Anda sudah banyak nanti atau di lapangan ataupun di kuliah D3 sudah banyak alternatif desain kah, alternatif pelaksanaan di lapangan yang ada banyak alternatifnya dan Anda diminta untuk memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif tersebut. Karenanya ilmu ekonomi teknik ini bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama terkait dengan seni pengambilan keputusan berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, yang kedua, apa itu prinsip ekonomi? Kita akan masuk hari ini ke sana. Yang namanya prinsip ekonomi itu adalah yang pertama terkait dengan time value of money. Bahwasannya nilai uang itu sangat tergantung dengan waktu dan juga nanti ada yang namanya bunga gitu ya. Jadi uang hari ini itu tidak akan sama dengan uang 1 tahun yang akan datang. Itu prinsip dari ekonomi. Saya sudah jelaskan minggu lalu, jika Anda meminjam uang ke bank hari ini, pasti tahun depan yang Anda akan kembalikan adalah sejumlah uang dikalikan dengan periode waktunya, dikalikan dengan nilai bunga yang berlaku. Itu adalah prinsip ekonomi. Jadi uang hari ini tidak sama dengan uang tahun lalu ataupun tahun yang akan datang. Gitu ya. Oleh karena itu, jika kita ingin menghitung nilai uang masa depan atau nilai uang masa lalu ke hari ini, kita harus terapkan prinsip-prinsip time value of money tadi. Jadi uang 2 tahun yang lalu, uang 3 tahun yang akan datang, itu akan berbeda dengan nilai uang hari ini. Gitu ya. Kita akan masuk ke paparan saya terkait dengan ini SKJR section 1 lagi gitu ya. Terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Minggu lalu ini slide yang Pak Taufik gitu ya. Minggu lalu, tapi nggak apa-apa kita gunakan. Minggu lalu saya sudah berikan studi kasus terkait pendanaan infrastruktur gitu ya. Ada tulisan yang bagus dari salah satu pegawai Kementerian Keuangan tentang viability gap funding ya. Jadi PGF yaitu dana talangan untuk infrastruktur itu hanya sebagai pengantar. Nah, ini kita masuk ke tujuan gitu ya, mempelajari apa tujuan ekonomi teknik, mempelajari dan menganalisis beberapa alternatif. Oke ya. Apa yang saya sebut tadi bahwasannya ekonomi teknik itu seni pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusannya terkait dengan ekonomi dan finansial. Gitu ya. Oke, nah ini saya kemarin sudah ulas juga, ada jalan raya, ada jalan tol. Nah, minggu lalu saya jelaskan ada banyak alternatif di bidang desain, di bidang pelaksanaan gitu ya. Kalaupun ini juga alternatif pembangunan jalan tol, jika ada satu alternatif menggunakan perkerasan aspal, kemudian ada penerus petir pancaran listrik, tidak ada lanskap lingkungan, mesin tol reguler. Kemudian di alternatif 2, perkerasan beton ya, yang dia satu kan tadi aspal, yang 2 alternatifnya perkerasan beton, yang kedua dan seterusnya gitu ya. Anda diminta memilih mana yang terbaik misalnya. Kan harus dihitung gitu ya. Itulah tadi kita perlu ekonomi teknik. Sebetulnya bisa kita langsung hitung, tapi yang namanya kita menghitung beberapa alternatif, kita harus menghitung dalam periode life cycle proyek gitu ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan kepada Anda life cycle proyek. Ada yang masih ingat nggak life cycle proyek itu apa? Oke. Jadi dari mulai ide, kebutuhan, sampai dengan perencanaan, perancangan, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan gitu ya. Jadi Anda kalau mau menghitung
siklus dari alternatif perkerasan jalan di jalan tol ini Anda harus hitung selama umur rencana. Tidak bisa Anda hanya menghitung, saya mau hitung 2 tahun aja, saya hanya menghitung 3 tahun aja, enggak ya. Anda malah harus menghitung selama siklus hidup proyeknya. Kalau siklus hidup dari mulai desain sampai dengan nanti masa pemeliharaan, artinya Anda harus menghitung sekian puluh tahun itu gitu ya. Kalau Anda masuk di perancangan jalan raya, berapa umur perkerasan dirancang itu? Ada yang masih ingat di kuliah perancangan jalan, teori perkerasan jalan? Kalau merancang jalan, perkerasan lentur ataupun perkerasan beton, kira-kira umur rencana perkerasannya berapa tahun? Ada yang masih ingat? 50 tahun. Berapa? 50 tahun. 50 tahun? Ada yang lain? 20, oke. Oke ya. Jadi ada yang bilang 20 tahun, ada yang 50 tahun, tapi artinya puluhan tahun ya, nggak mungkin dirancang itu hanya untuk 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Memang gitu ya, nanti dalam pelaksanaannya ada yang namanya pemeliharaan, ada yang namanya perawatan. Katakan tiap 3 tahun ada lubang yang rusak kita tambah, tiap 5 tahun kita perlu resurface atau kita perlu overlay gitu ya. Itu kan salah satu dari siklus hidup. Jadi kalau kita menghitung beberapa alternatif di perkerasan jalan, artinya kita harus menghitung selama umur rencana tadi. Bisa umur rencananya tadi 20 tahun, bisa 50 tahun, itu tergantung Anda yang merancangnya ya. Silakan cek di kuliah perkerasan. Kalau di undang-undang sih setahu saya memang hampir 50 tahun gitu ya. Umur rencana mungkin jalan itu sekitar 50 tahun. Tapi 50 tahun itu apakah ini tidak dilakukan penanganan sama 50 tahun? Ada pemeliharaan, Pak. Ada pemeliharaan, ada strategi gimana kita menjaga kinerja perkerasan kita atau kinerja jalan kita agar bisa 50 tahun gitu usianya. Nggak mungkin kalau kita nggak lakukan apa-apa, tidak lakukan penanganan pemeliharaan, dia bisa sampai 50 tahun itu mustahil kalau menurut saya ya. Pasti saja kita harus ada yang namanya pemeliharaan rutin, mulai dari kita pembersihan dahan-dahan atau rumput-rumput di sekitar jalan gitu ya, pembersihan drainase gitu ya. Itu untuk pemeliharaan rutin. Belum pemeliharaan yang sifatnya berkala. Pemeliharaan berkala itu bisa jadi yang saya sebut tadi, tiap 3 tahun katakan kita lakukan penambalan kalau ada lubang. Kalau harusnya kalau lubang itu tiap insidental, tiap ada lubang harusnya segera ditutup gitu ya. Kenapa? Karena kalau lama kita biarkan artinya dia akan merusak ke area perkerasan dan terus sampai ke bawah ya. Anda juga sudah belajar teori perkerasan. Artinya kalau kita masuk lagi ke ekonomi teknik di sini, kita memilih alternatif itu kita harus mengetahui usia dari perkerasan itu, life cycle proyeknya tadi dari mulai desain sampai operasional sampai pemeliharaan. Kalau kita menghitungnya, kita merancangnya 50 tahun, artinya kita membandingkan alternatif tadi selama 50 tahun gitu ya. Itu pengantarnya. Makanya tadi sebagai di awal tadi saya sudah sampaikan, ekonomi teknik itu terkait dengan time value of money. Uang hari ini itu akan berbeda dengan uang tahun depan, apalagi uang 50 tahun yang akan datang. Bagaimana Anda akan memprediksi cash flow yang akan dikeluarkan atau uang masuk atau uang keluar di tahun ke-30, tahun ke-40, tahun ke-50 tanpa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, baik itu bunga atau kalau di nanti Anda belajar, kita belajar NPV, net present value, ada namanya nilai diskonto atau discount rate atau suku bunga, itu sama aja yang nanti kita akan pelajari. Bagaimana kita menentukan nilai diskontonya dari suatu cash flow yang dilakukan di masa depan. Itu prinsip yang akan kita pelajari. Jadi balik lagi ke project case tadi, kalau kita diberikan dua alternatif, kita perlu melakukan analisis sesuai dengan life cycle project-nya. Kalau project-nya jalan usia 50 tahun, artinya kita menganalisis selama 50 tahun. Ini kalau usia rencananya 50 ya. Kalau misalnya dirancang 30, ya Anda harus merancang selama 30 tahun. Gitu ya. Silakan kalau ada yang pertanyaan sambil jalan, nggak apa-apa, dipotong aja.
Daripada saya bicara nanti nggak jelas, Anda juga nggak paham, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Nah, ini ada sedikit pengantar tentang apa sih yang dinamakan infrastruktur ya. Minggu lalu kan saya jelaskan infrastruktur jalan jembatan. Sebenarnya teori Greek bukunya di tahun 1988 sudah mengelompokkan infrastruktur itu ada banyak pengelompokannya. Ada kelompok 1 manajemen limbah, kelompok 2 jalan ini termasuk dengan jembatan gitu ya. Ada kelompok 3 gedung dan outdoor sport. Ada yang disebut kelompok 4 pelayanan transportasi, ada kelompok 5 itu adalah produksi dan distribusi energi, kelompok 6 adalah bangunan air ini ya gitu. Jadi kalau disebut infrastruktur itu akan sangat luas gitu ya infrastruktur. Tapi kita akan fokus karena Anda prodinya jalan dan jembatan, mungkin kita akan fokus di infrastruktur yang berkaitan dengan jalankah, jembatan, gitu ya. Yang lain mungkin hanya pengenalan saja nanti kalau ada case-case tadinya. Kemudian regulasi terkait, oke, ini yang saya bahas minggu lalu, yang namanya proyek strategis nasional. Anda bayangkan kalau proyek strategis nasional Pak Jokowi dari tahun 2019 sampai 2024 itu butuh dana 3.000 triliun, sedangkan APBN yang ada hanya sekitar 200 triliun, gimana caranya? Gimana strategi pencarian dananya? Artinya kita melibatkan badan usaha. Makanya terbitlah nanti perpres-perpres terkait kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk apa? Untuk menjalankan program pemerintah tadi. Yang namanya infrastruktur perlu dibangun, Anda tahu ya. Yang namanya infrastruktur tadi itu mendukung perekonomian. Matinya infrastruktur artinya perekonomian di suatu negara terhambat, Anda bayangkan ya. Kalau tidak ada jalan di satu desa, tidak ada jalan yang baik di satu daerah, kabupaten, kota, bayangkan. Jadi transportasi barang dan jasa akan terhambat, kemudian ya ujung-ujungnya apa? Ekonomi rakyat akan terhambat. Makanya memang yang namanya infrastruktur itu penting. Makanya pemerintah buat proyek strategis nasional atau saya sebut dulu di Bappenas itu namanya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah pembangunan yang sekarang diimplementasikan dalam bentuk proyek strategis nasional, itu adalah proyek-proyek strategis yang mendukung kehidupan ekonomi bermasyarakat gitu. Itu jadi penting gitu ya. Jadi kita di bidang teknik sipil itu juga adalah bagian dari pendukung ekonomi masyarakat. Ya. Kalau infrastrukturnya baik itu dijamin akan berkontribusi pada kehidupan juga yang jauh lebih baik. Itu sejarah membuktikan seperti itu gitu ya. Di mana infrastruktur hancur ya udah kehidupan di suatu negara itu ya akan berturun tingkat kehidupannya gitu ya dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Oke, kemudian nah ini juga sudah saya sampaikan minggu lalu bagaimana kita mengevaluasi suatu alternatif gitu ya. Walaupun ini hanya pengantar tapi detailnya akan saya sampaikan di tiap pertemuan nanti. Intinya adalah kita harus identifikasi dulu alternatifnya, kita tentukan jangka waktunya tadi kalau misalnya 30 tahun 30 tahun, 40 tahun 40 tahun. Nah, dalam membandingkan ini jangka waktu perencanaannya harus dibuat sama. Jangan Anda membandingkan suatu alternatif yang usia layarnya beda. Kalau memang usia layarnya beda, Anda harus samakan dulu waktu dalam mengidentifikasinya gitu ya. Nanti saya juga berikan contoh kasusnya. Jadi kalau Anda membandingkan nanti Anda diminta gitu Anda masuk kontraktor kemudian diminta membandingkan usia pakai alat berat, ada satu usia alat lama dan alat baru di mana alat baru umurnya lebih panjang dibanding dengan alat lama, Anda harus samakan penyebutnya. Anda harus samakan usianya bagaimana? Artinya ada siklus di alat berat yang tua itu Anda gunakan beberapa siklus. Kenapa? Karena kalau usia alat berat tua itu hanya 3 tahun dan alat berat yang baru itu 9 tahun, artinya Anda harus mengadakan 3 siklus alat berat lama untuk alternatif itu sama dengan usia alat berat baru gitu ya. Itu untuk menganalisis suatu alternatif terhadap waktu perencanaan. Tentukan discount rate. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari atau diskonto, nilai diskonto atau nilai suku bunga. Hitung arus kas proyek sebelum pajak.
Yang jelas arus kas perlu kita hitung. Kemarin saya udah jelaskan yang namanya uang masuk dari owner, bisa uang masuk dari bank atau dari lembaga keuangan. Kemudian kapan uang masuknya, apakah per termin, apakah monthly progress tiap bulan gitu ya. Kapan uang keluar untuk beli material, kapan uang keluar untuk bayar upah gitu ya di sini. Kemudian tentukan arus kas setelah pajak. Jadi penting ya, memang pajak ini nanti kita perlu juga ulas sedikit gitu ya. Kemudian bandingkan alternatif, lakukan analisis tambahan bila diperlukan, dan lakukan analisis sensitivitas. Oke. Dasar ekonomi teknik membantu dalam perhitungan kelayakan suatu proyek. Oke, ini ya. Membantu dalam identifikasi dan pendataan yang dibutuhkan terkait ekonomi dan finansial pada proyek infrastruktur jalan. Melakukan perhitungan kelayakan ekonomi dan finansial. Menghitung tingkat pengembalian proyek serta mengelola arus kas. Oke. Mungkin di sini udah saya ulas minggu lalu ya, apa yang disebut dengan kelayakan secara ekonomi dan kelayakan secara finansial. Kalau layak secara ekonomi artinya proyek tersebut dapat berpengaruh terhadap meningkatnya ekonomi masyarakat gitu ya, secara umum. Gitu. Tapi kalau layak secara finansial, yang dihitung hanyalah layak secara bisnis, layak secara pendanaan proyek, layak uang yang sudah diinvestasikan harus kembali. Ini yang namanya layak secara finansial. Jadi ada yang berbeda ya. Kalau layak secara ekonomi, ini adalah manfaatnya kepada masyarakat. Kalau layak secara finansial, ini manfaatnya terhadap badan usaha tadi. Gitu. Walaupun pada kelayakan finansial terdapat juga hitungan layak secara ekonomi atau manfaat terhadap masyarakat, tapi dari sudut pandang badan usaha, kelayakan tersebut tidak dihitung gitu ya. Kenapa ya? Karena tidak menghasilkan uang masuk bagi badan usaha. Oke. Menghitung tingkat pengembalian. Nah, itu kita akan nanti hitung juga gitu ya. Kalau kita mau masuk berusaha atau berinvestasi di bidang jalan tol atau di bidang pemeliharaan jalan, berapa modal yang kita masukkan ke proyek tersebut, berapa kira-kira tingkat pengembalian nanti yang akan diterima, kita harus hitung juga gitu ya. Tidak mungkin kita berbisnis, berusaha, tapi modal yang kita tanam di suatu investasi itu tidak kembali gitu ya. Itu harus ditinjau ulang. Oke, ini juga udah saya sampaikan minggu lalu. Jadi bisa perusahaan itu bisa berinvestasi ke proyek-proyek ya, banyak ini proyeknya. Bisa ada yang puluhan, ada yang belasan, ada yang lebih dari satu pokoknya. Kemudian setelah perusahaan menginvestasi ke proyek, proyek itu menghasilkan dana, dana itu kemudian dikembalikan lagi ke perusahaan. Perusahaan dapat dananya dari mana? Mereka pinjam ke bank gitu ya. Berapa komposisinya? Ya secara teori minggu lalu sudah saya sampaikan. Biasanya perusahaan itu dalam suatu proyek dia punya ekuitas atau modal sendiri sekitar 30% gitu ya. Kemudian dia pinjam dana dari lembaga keuangan atau dalam hal ini ke bank misalnya itu sekitar 70%. Arus kas ini cash flow, ini ekivalensi, ada annual worth. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Cash flow itu uang keluar uang masuk. Ekivalensi. Apa? Ada yang pernah dengar ekivalensi? Halo? Penyetaraan gitu, Pak. Apa? Kayak konversi penyetaraan. Penyetaraan. Ya, makanya itu yang saya sebutkan tadi. Nilai uang hari ini itu berbeda dengan nilai uang 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada pengaruh bunga dan ada pengaruh juga lamanya dari waktu periode tadi gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghitung investasi yang kita lakukan hari ini dan keuntungan atau cash flow aliran dana itu baru akan kita terima, katakan 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, kan kita basis perhitungannya hari ini.
Oh, uang yang akan didapatkan 5 tahun itu berdasarkan hari ini. Kita harus mengekivalensikan, menyamakan nilai uang di 5 tahun yang akan datang itu ke nilai uang hari ini. Ya, itu kurang lebih pengantarnya. Nanti lebih jelas akan kita bahas gitu ya. Nah, ini ada kuis sebentar, coba Anda baca. Nanti Anda pilih gitu ya. Coba. Ini diberikan satu pilihan nih Anda nih. Ada pilihan. Jadi perhatikan di tabel ini ada tahun ya, kolom sebelah kiri itu tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Lalu kolom yang di tengah ini plan 1 atau alternatif ke-1. Di tahun ke-0-nya 0, di tahun ke-1-nya $1.000, tahun 2 $1.000, tahun 3 $1.000, tahun 4 $1.000, tahun 5 $1.000, totalnya $5.000. Dan alternatif 2 atau plan 2 ini kolom yang di sebelah kanan, yang ini, Anda ada nilai uang $5.000 di tahun ke-0, kemudian di tahun 1 sampai tahun ke-5 tidak ada, kemudian total $5.000. Jika Anda diminta memilih dari dua alternatif ini, mana yang kira-kira Anda akan pilih? Anda dikasih uang nih di plan pertama, tahun ke-0 nggak dikasih uang. Akhir tahun ke-1 1.000, tahun ke-2 1.000, tahun ke-3 1.000, tahun ke-4 1.000, tahun ke-5 1.000. Kalau ditotalkan selama 5 tahun itu dapat $5.000. Beda dengan alternatif 2. Alternatif 2 ini Anda dikasih uang $5.000 di tahun ke-0 atau sekarang. Kemudian tahun ke-1 sampai tahun ke-5 Anda tidak diberikan uang. Totalnya sama-sama $5.000. Apa yang Anda akan pilih? Silakan. Ada yang berani memberikan pendapat nggak? Izin memberikan pendapat, Pak. Ya, siapa namanya? Saya boleh, Pak. Oke, satu-satu. Siapa? Siapa dulu? Ahmad Afif, Pak. Ahmad Afif. Mangga Kang Afif dulu. Oke, Oh, iya. mangga Kang Afif katanya tuh, ada yang ngalah. Gimana, Afif? Kalau menurut saya lebih memilih plan 2 ya, Pak. Uh-uh. Kalau untuk misalkan dikasih dana sebesar $5.000, Uh-uh. karena kalau misalkan saya memilih plan 1 itu kan lebih merugikan, Pak, karena setiap tahunnya kan itu pasti nilai uang itu pasti turun gitu, Pak. Mungkin bisa jadi salah satunya karena inflasi. Jadi $1 di tahun pertama dan $1 di tahun berikutnya itu pasti akan terasa kecil gitu, Pak, ketimbang di plan 2 yang langsung $5.000 di tahun pertama gitu, Pak. Oke, Cukup, Pak. Afif. Ada lain? Yang lain ada lagi? Kan kalau Anda diberi $5.000 terus habis tiba-tiba tahun ke-1 sampai tahun ke-5 nggak dapat duit lagi nih. Ada pilihan lain nggak? Tes, saya Ya. boleh. Ya, silakan. Siapa? Siapa namanya? Saya boleh, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Halo. Siapa? Muhammad Raihan, tidak terdengar jelas suaranya Raihan. Ada yang lain yang mau Mungkin saya memberikan? menambahkan lagi aja, Pak, kalau memang belum Oke, ada. Afif, gimana? Karena kata Bapak tadi kalau misalkan di plan 2 itu $5.000-nya akan habis gitu, Pak, ya. Mungkin saya bisa melakukan langkah investasi gitu, Pak, mungkin di sesuatu yang lain yang bernilai investasi gitu, Pak. Jadi daripada saya memilih dikasih $1.000 per tahun yang itu berupa uang gitu kan, Pak, yang pastinya nilainya itu pasti turun. Lebih baik saya diberikan uang di awal $5.000 tapi saya melakukan investasi gitu, Pak. Oke, terima kasih Afif. Yang lain silakan. Yang Tes. sama pendapatnya atau yang beda silakan. Oke, Kalau terdengar saya tadi, suaranya. oh ya maaf Pak, tadi terputus. Oke, silakan. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke plan yang pertama Pak, di mana Oke, untuk pemasukannya itu tiap tahun. Afif. Ini Afif, Alasannya ini itu siapa? karena Raihan. Muhammad Raihan, Pak. Raihan plan 1, Afif. Kenapa Karena Raihan kalau pilih plan 1? langsungkan $5.000 itu di awal tahun, takutnya kebablasan dan cash flow-nya itu jadi tidak tentu gitu, Pak.
Bisa jadi misalkan kita merencanakan itu cukup 5.000 tapi karena dananya langsung diberikan, takutnya itu habis dengan pengeluaran-pengeluaran yang di luar dugaan gitu, sehingga 5.000 dolar itu tidak cukup. Kalau misalkan per tahun itu, menurut saya jadi kita bisa mengatur cash flow-nya itu tiap tahun, enggak dan bertahap juga gitu pekerjaan yang kita lakukannya, sehingga untuk pengaturan cash flow-nya bisa lebih mudah kalau misalkan dikasihnya bertahap per tahun. Gitu sih Pak dari saya. Oke, terima kasih Raihan atas pendapatnya. Ada lagi yang lain, silakan. Kira-kira atau yang punya alasan lain, pilihnya alternatif yang sama dengan Raihan atau Afif, tapi ada alasan lain. Kenapa sih pilih plan 1? Kenapa pilih plan 2? Silakan. Saya izin berpendapat, Pak. Siapa namanya? Halo. Halo, terdengar suara saya? Oke, silakan. Siapa namanya? Firda. Firda. Oke, Firda. Firda pilih yang mana, Firda? Plan 1 atau plan 2? Oke. Saya lebih memilih plan 1. Plan 1. Tadi seperti yang Raihan katakan, mungkin selain dari cash flow-nya nanti lebih teratur, sebenarnya saya juga belum terlalu ngerti tentang inflasi, tapi karena menurut saya karena setiap tahun kenaikan inflasi itu meningkat, yang menyebabkan nilai rupiah menjadi turun, maka saya memilih plan 1 gitu. Oke, Firda plan 1 karena ada teori inflasi. Oh, kita belum bahas tuh. Inflasi. Oke, silakan kalau masih ada saya berikan satu kesempatan lagi yang ingin berpendapat. Saya Pak. Oke, silakan. Saya boleh. Boleh. Siapa dulu? Saya dulu aja Pak. Oke, mangga. Iya, Pak. Silakan. Siapa namanya sebutkan? Subhan Pak. Oke, Subhan. Apa Subhan? Pilih yang mana? Plan 1 atau plan 2? Kalau saya sih Pak pilih yang plan 2. Plan 2. Kenapa? Yang pertama kan itu ada span waktu yang kosong tuh Pak, selama 5 tahun tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kalau misalkan ini dilihat dari segi konstruksi nih Pak, kan pasti ada beberapa waktu gitu dalam segi pembangunan, contohnya tol yang pasti lama pembangunannya. Nah, di sini saya bisa membeli dulu alat atau mungkin ya alat yang nantinya akan saya gunakan gitu Pak, bisa di tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Cuman di tahun ke-1-nya saya bisa disewakan terlebih dahulu kepada proyek lain yang membutuhkan yang jangka waktunya cuma setahun, jadi itu bisa dijadikan investasi juga. Oke. Mungkin dari proyek yang saya kerjakan gitu, nggak ada nggak ada pemasukan, cuman dari segi investasi yang lain bisa dapat pemasukan yang mungkin lebih besar gitu Pak, jika uangnya dapat dari dulu. Mungkin kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Subhan. Ada masuk teori investasi kata. Mau Subhan investkan dulu nih uang ini gitu ya. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada tadi yang berbarengan dengan Subhan siapa? Saya tidak bisa melihat siapa. Aldo Pak. Oke, silakan Aldo. Saya nggak bisa lihat namanya karena share screen saya ini lihatnya ke layar presentasi ini gitu ya. Silakan sebutkan namanya. Aldo sudah ya? Ya. Aldo pilih plan 1 atau plan 2? Saya pilih plan 2 sih Pak. Jadi Plan 2. untuk alasan kenapa saya milih plan 2 sebenarnya karena kalau urusan perencanaan, ini mohon maaf Pak sebelum ini agak dari suaranya. Ya, nggak apa-apa. Alasannya jadi kenapa saya pilih di tahun pertama uangnya itu karena untuk perencanaan tahun-tahun setelahnya itu kan nanti gimana saya lagi ya. Jadi untuk perencanaannya itu gimana nanti. Nah, tapi yang saya pikirkan itu untuk tahun-tahun ke depannya seperti yang tadi teman-teman sudah bilang, setiap tahun kan pasti harga mungkin akan naik atau mungkin nanti ada inflasi atau apa. Nah, oleh karena itu saya butuh uang itu di awal untuk mengetep bukan ngetep udah booking lah Pak, bisa bilang udah booking harga yang sebelum mahalnya itu sih Pak. Jadi sebelum berubah, jadi saya udah booking dulu. Jadi ketika tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya harga akan naik, saya udah ngetep harga yang murahnya itu sih Pak.
Oke. Lalu untuk rencana pengeluarannya itu nanti bisa direncanakan lagi pengeluarannya seperti apa, pertanggungjawaban seperti apa, sehingga nanti di akhirnya uang $5.000 ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Kayak gitu sih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada 5 nih teman-teman Anda semuanya yang sudah berpendapat, yang sudah saya catat di sini. Jadi dari plan 1, plan 2 ada 3 orang yang sudah memilih plan 2 gitu ya. Ada 2 orang yang memilih plan 1 gitu ya. Sebetulnya kalau saya dengar dari pendapat kelima orang ini, semuanya sebetulnya betul. Ada dasar logisnya di situ kenapa dia pilih plan 1 dan plan 2. Hanya di sini saya balik lagi ke pertanyaannya. Kalau Anda perhatikan di sini, di kata kuncinya adalah TVM ini. Anda diberikan data, tapi based on-nya, Anda memilih ini, acuannya adalah TVM. Apa ini tadi saya jelaskan? Ada yang masih ingat TVM tadi apa? Time, value of money ya. Jadi uang itu beda, uang hari ini dengan uang kemarin, atau uang hari ini dengan uang 2 tahun yang akan datang itu beda. Jadi kuncinya ada di TVM ini. Jadi kalau tidak berdasarkan TVM, tadi semuanya betul. Pilih plan 1, pilih plan 2 semuanya betul. Tapi kalau mau berdasarkan TVM ini atau time value of money ini, saya akan berikan salah satu ilustrasi ya. Anda nanti mungkin bisa menjawab. Dulu sekitar tahun 90 ya, 90-an gitu ya, ketika saya mulai sekolah gitu ya, saya naik angkot dari Gegar Kalong. Kalau Anda tahu Gegar Kalong ke Polban, itu angkotnya hijau, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu dari Gegar Kalong ke Polban, itu saya hanya mengeluarkan uang Rp200 di tahun 1990. Ngeluarin uang Rp200 untuk angkot Polban Gerlong. Ada yang tahu angkot Polban Gerlong nggak yang hijau? Tahu ya. Nah, di tahun 2022 ini masih ada nggak angkot itu? Atau selama Anda kuliah? Lewat Sariwangi. Siapa yang pernah naik angkot itu selama kuliah? Berarti round berapa Anda kuliah? 2018 sampai 2022. Ada yang pernah naik angkot Polban Gerlong nggak? Nggak ada ya, semuanya udah pakai mobil naik motor ya. Tapi saya tebak ya, kalau memang masih ada ini, mungkinkah saya kasih uang masih Rp200 ongkos tarifnya ini? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Pasti ditolak. Mungkin kalau Rp200 saya udah kena hardik gitu ya sekarang. Mendingan gak usah naikin saya gitu. Paling enggak mungkin sekarang angkot itu tarifnya 5.000. Ya. Itu dari salah satu kasus. Anda bayangkan, lihat di tahun 1990-an itu biayanya sekitar 200, tapi di tahun 2022 jasa yang sama harganya 5.000. Artinya uang 200 di tahun 90-an ini itu sama kan nilainya dengan uang di tahun 2022 senilai 5.000. Anda bayangkan, nilai uang yang dulunya kecil 200, tapi di tahun 2022 itu uang nilai 200 itu udah nggak ada artinya gitu. Oke, itu salah satu contoh kasusnya. Kasus yang lain misalnya ya. Saya masih ingat di tahun kira-kira tahun 95 gitu ya. Saya masih SD kali ini. Beli permen itu mungkin masih dapat, satu permen itu mungkin Rp50 itu dapat 3 gitu ya. 50 dapat 3. Ada yang tahu sekarang harga permen berapa di tahun 2022? 502, Pak. 502 kan. 2022 500 dapat 2. Bayangin dulu 50 dapat 3 artinya satunya berapa? Sekitar Rp15. Sekarang itu kalau 500 dia dapat 2. Berarti permen aja di tahun 2022 ini harganya udah 250 itu permen gitu ya. Atau kalau beras apalagi gitu ya. Jadi artinya nilai uang 200 di tahun 90 itu sama nilainya kurang lebih dengan Rp5.000 di tahun 2022 kalau kita ambil contoh tarif angkot Polban Gerlong. Kalau kita ambil contoh harga permen
ya apapun merek permennya, di tahun 95 satu permennya Rp15, tapi di tahun 2022 ini ternyata sekarang udah Rp250. Jadi kira-kira mana dari plan 1 plan 2 ini kalau Anda menghubungkan dengan penjelasan saya? Plan mana yang benar? Plan 2, Pak. Siapa tuh yang sebut? Subhan. Subhan, plan 2. Raihan dan Firda gimana? Masih ada Raihan dan Firda? Masih Pak, tapi saya belum nangkep. Belum nangkep, oke. Raihan gimana? Belum nangkep? Ya, Nggak apa-apa, kalau belum nangkep saya apresiasi ya daripada. apa ya? Buat inflasi juga betul Pak. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Tadi saya pakai ilustrasi ya. Tapi kalau dalam segi pengaturan cash flow dan lain-lain itu lebih mudah ke plan 1 gitu. Betul, betul. Kalau based on cash flow tadi, kalau Anda pikirannya, kalau nanti tahun ke-1, tahun kedua kepakai, oke deh, mendingan saya saya pilih plan 1. Kenapa? Karena saya takutnya kalau saya pilih plan 2, uangnya kepake habis nih gitu ya. Itu kan kasarnya seperti itu. Lebih baik saya biar aman saya pilih plan 1 karena apa? $1.000 nanti dapat lagi, keburu kepake gitu ya. Kalau Anda bayangkan uang jajan Anda gitu dikasih 5.000 di awal bulan, sama tiap seminggu dikasih $1.000, mending pilih yang mana? Itu bisa banyak alternatifnya. Tapi based on ini sekarang yang saya minta, based on TVM tadi, time value of money, bahwa uang hari ini beda nilainya dengan uang 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada inflasi tadi, betul inflasi. Inflasi misalnya, inflasi itu apa sih? Inflasi itu ada yang tahu nggak inflasi apa? Turunnya mata uang, Pak. Harga mata uang. Oke, yang lain? Kenaikan harga barang dan jasa gitu, Pak. Kenaikan harga barang dan jasa. Oke. Yang lain? Izin jawab, Pak. Mungkin karena jumlah mata uang yang beredar di masyarakat banyak, jadi nilai tukar rupiahnya itu jatuh, Pak. Oke. Sebenarnya ini terlalu luas kalau kita bahas inflasi gitu ya. Makanya saya ambil contoh simpelnya aja. Saya sebutkan tadi, Anda sekarang terima uang $5.000 dan Anda terima uang $1.000 tiap 5 tahun. Nilai hari ini itu adalah present. Nilai tahun depan adalah future. Ini future ini. Kenapa future? Karena masa depan. Tahun ini yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Gitu ya. Saya mungkin nggak akan masuk dulu ke inflasi gitu ya, karena terlalu ekonomi banget, terlalu berat gitu ya. Saya ambil contoh tadi yang simpel tadi. Saya kembali lagi ke contoh tadi. Kenapa? Karena bagi saya itu contoh yang cukup simpel gitu untuk dipahami. Kalau Anda perhatikan tadi, angkot Tol Ban Gerlong di tahun 95 tadi berapa? 200. Di tahun 2022 berapa? 5.000, Pak. 5.000. Artinya jasa yang sama, harganya kan artinya uang 200 di tahun 95 ini sama dengan nilai 5.000 di tahun 2022. Artinya uang yang nilainya kecil di masa lalu itu akan sangat besar di masa depan. Lihat ini contoh simpelnya. Uang 95 nilainya 200. Itu sama nilainya dengan uang Rp5.000 tahun 2022. Lihat ini, 200 sama dengan 5.000. Kenapa sama? Karena untuk naik angkot Tol Ban Gerlong akan di tahun 95 200 itu sama dengan Rp5.000 di tahun 2022. Ya. Ini satu case-nya. Artinya uang yang kecil di masa lalu sama nilainya dengan uang yang jauh lebih besar di masa depan. Ini yang pertama. Ambil contoh lagi tadi yang permen. Tahun 95, 1 permen sama dengan
15 tadi kan, 50 dapat 3. Tadi ada yang jelaskan di tahun 2022 harganya 250. Berapa nih? 10 kali lipat. Ya hampir sama ya. 200 ke 5.000 itu naik berapa itu? 10, 2020 lebih 20 kali lipat. Kalau ini hampir juga 20 kali lipat gitu ya. Artinya ini bisa kita sebut juga uang 15 rupiah tahun 95 itu sama nilainya dengan uang 250 tahun 2022 dalam hal permen. Ini permen ya. Ini angkot gerlong nih. Artinya uang yang kecil di masa lalu itu sama nilainya dengan uang yang jauh lebih besar di masa depan. Begitu juga ini. 5.000 di tahun 0 ini tidak sama dengan 5.000 di tahun kelima ini. Kalau kita masukkan di tahun kelima menggunakan prinsip time value of money, itu mungkin nilainya 5.000 di tahun ke-0 ini, di tahun ke berapa ini? Di akhir tahun kelima mungkin nilainya ini udah $9.000. Kenapa? Karena ada prinsip ditambahkan bunga, ditambahkan dengan N tahun, kita N-nya 5 tahun. Katakan bunganya 10%. Jadi kalau kita dapat uang sekarang 5.000, ditambahkan ya, kita pinjam uang ke bank 5.000, kita harus balikin berapa kan prinsipnya ke sana. Tambahkan bunga selama beberapa tahun. Gitu ya. Justru kebalikannya, uang $5.000 di tahun kelima ini nilainya kalau kita asumsikan ke present ini itu mungkin hanya dihargai mungkin sekitar 3.000 gitu ya. Tergantung suku bunga tadi. $3.000. Jadi artinya uang hari ini itu nilainya jauh lebih kecil dari uang masa depan. Itu teori ekonominya ya. Itu teori ekonominya. Artinya yang betul mana? Yang betul adalah plan 2. Kenapa? Uang yang kita terima hari ini tuh jauh lebih besar nilainya dibanding uang yang kita terima masa depan. Dengan nilai yang sama ya tentunya. Kalau nilainya beda pasti beda. Gitu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ingin bertanya. Gimana? Ada yang masih bingung? Coba yang mengerti, kalau mengerti sih, coba yang mengerti bisa di sini bisa angkat tangan nggak kalau di game meeting? Angkat tangan. Mengerti, Sahreza, oke, Dali, Afif, Aldo, Ati, Burhan, oke semua. Pak izin bertanya Pak. Oke silakan. Kalau semisalkan kita balik lagi ke tahun 98 gitu ya Pak, kan sempat naik tuh harga dolar menjadi 18.000 kalau nggak salah, yang waktu zamannya inflasi gitu Pak. Tapi pada saat tahun sekarang sampai saat ini gitu Pak, dolar tuh cuman jadi 15.000 kalau nggak salah, gak tahu 16.000 kan itu ada penurunan sekitar 3.000. Kalau itu kayak gimana ya Pak? Apakah itu di luar perhitungan kah atau emang ada perhitungan? Karena tahun 98 itu adalah waktu spesial, waktu khusus gitu ya. Tidak bisa orang menebak bahwasannya akan terjadi kerusuhan di tahun 98. Jadi kan itu kalau ibarat di kontrak, Anda sudah masuk ke dokumen kontrak atau kontrak konstruksi, ada yang namanya force majeure, ada yang namanya keadaan kahar, ada yang namanya keadaan yang kita tidak bisa prediksi gitu ya. Ya, salah satunya itu krisis moneter itu kita dianggap itu keadaan kahar, force majeure yang kita tidak dapat prediksi. Jadi hal itu mungkin harusnya dikeluarkan dari desain kita terhadap nilai uang gitu ya, nilai uang yang pada umumnya. Jadi memang betul, tadi siapa yang bertanya? Subhan, Mbak. Betul. Kalau di tahun 98 dolar jadi 17.000 gitu ya, sedangkan sekarang 15.000. Karena memang kondisi saat itu ya memang kondisi khusus ya, ada krisis moneter, ada kerusuhan akibat politik gitu ya. Jadi itu menyebabkan kondisi yang khusus gitu, yang namanya krisis moneter itu, apalagi yang hubungannya dengan politik di suatu negara, pasti itu disebut force majeure atau keadaan kahar atau keadaan khusus. Itu bisa kita keluarkan dulu lah dari kita menganalisis gitu ya. Walaupun kalau analis ekonomi yang canggih mungkin dia udah bisa prediksi ya. Oh tahun berapa akan ada krisis moneter lagi gitu, wah hati-hati nih. Tapi
itu di luar dari keadaan yang wajar. Gitu ya Subhan ya? Oh iya, baik Pak. Paham Pak. Oke, silakan. Ada yang lain? Jadi artinya, oke, silakan ada yang lain? Silakan. Perubahan apa? Oke, faktor apa saja? Intinya tadi kan time value of money. Time value of money itu berdasarkan waktu. Waktu itu nanti hubungannya dengan apa? Tadi kan ada bunga. Kan intinya itu ya. Kalau Anda pinjam uang ke bank sekarang, Anda kredit nih, kredit apa buat mobil atau KPR untuk rumah gitu ya. Pinjamnya sekarang 200 juta, apakah betul nanti dibalikan di 5 tahun lagi akan 200 juta juga? Halo. Pinjam di sini 200 juta nih. Apakah membalikan di sini 200 juta? Tidak. Itu yang digunakan oleh prinsip ekonomi tadi. Pasti di sini nilainya menjadi, katakan kalau ini 200 juta, bisa jadi ini di 5 tahun yang akan datang jadi 290 juta. Gitu ya. Artinya, uang 200 juta ini ekivalen dengan uang 290 juta di tahun kelima. Dari mana dasarnya? Dari hubungan waktu ini yang juga berkaitan dengan bunga. Jadi kalau tadi siapa, Subhan atau siapa yang bertanya? Dali. Kalau Dali bertanya, dari mana Pak kok bisa nilai uang berbeda? Dari waktu dan juga dari suku bunga, discount rate atau diskonto ataupun suku bunga ini gitu ya. Karena apa? Time value of money, prinsip tadi itu, bahwa uang hari ini tidak sama dengan uang masa depan atau uang hari ini tidak sama dengan uang yang kemarin gitu. Itu Dali. Oke. Silakan. Masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya kesimpulan yang ini kira-kira adalah uang 5.000 dolar hari ini itu akan jauh lebih baik daripada kita terima uang 1.000 dolar di tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Karena apa? Nilai 5.000 dolar tahun ini nilainya jauh lebih bernilai daripada 1.000 dolar di tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Karena apa tadi? TVM atau dari waktu dan bunga ini. Nah, masuk tadi pertanyaan saya, kenapa kita harus diekivalensikan? Ekivalensi. Kira-kira dari penjelasan tabel ini, ada yang bisa menebak atau menganalisis kira-kira apa hubungan ekivalensi dengan saya menjelaskan tabel ini? Ada yang bisa? Oke. Kalau gitu saya tanya sendiri, jawab sendiri gitu ya. Oke. Jadi kita harus mengekvivalensikan itu tadi yang saya jelaskan. Kalau 5.000 di tahun 0 ini atau diterima hari ini, dengan adanya konsep waktu dan bunga ini, artinya kemungkinan, saya belum menghitung secara detail gitu ya, tapi kemungkinan besarnya di tahun kelima ini adalah sekitar berapa tadi perkiraan saya? Di tahun kelima ini nilai 5.000 di tahun ke-0 sama nilainya dengan berapa? 7.000 dolar. Artinya nilai 5.000 dolar di tahun ke-0 ini ekivalen dengan 7.000 dolar di tahun kelima. Artinya makanya perlu diekivalensikan. 5.000 dolar di tahun ke-0 itu sama nilainya dengan 7.000 dolar di akhir tahun kelima. Nanti kita akan hitung nilainya ya, karena nanti kita akan masuk ke bunga dan waktu. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan waktu dan bunga. Jadi 5.000 di tahun ke-0 itu akan sama nilainya dengan 7.000 dolar di tahun kelima.
balik lagi kalau tadi ke harga tarif angkot tadi, Rp200 tahun 95 itu untuk bayar angkot, itu ekivalen dengan Rp5.000 tahun 2022 gitu ya untuk bayar angkot. Jadi ini ekivalen sebenarnya. Walaupun secara angka ini nilainya berbeda, tapi sesungguhnya mereka sama gitu ya dalam prinsip ekonomi. Kenapa? Karena dulu kita keluarkan Rp200 itu udah bisa naik angkot Polban Gerlong. Sekarang 5.000 gitu kalau kita harus naik angkot Polban Gerlong. Jadi itu yang namanya teknik ekivalensi. Nanti kita akan mengekivalensikan nilai uang. Lebih itu ya. Oke, ini adalah contoh. Oke. Sementara itu pengantarnya, masih pengantar ini, saya belum masuk ke perhitungannya. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Dari saya cukup, Pak. Oke, yang lain? Cukup, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Saya akan masuk ke latihan kalau gitu ya. Coba saya share sebentar. Oke, Anda bisa melihat saya share papan tulis kosong. Halo. Bisa, Pak. Oh, minta akses. Bentar. Udah lama nih nggak pakai apa namanya. Berarti dia harus dibagikan, jangan dibatasi. Terlihat papan tulis saya nggak? Halo? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, sebentar saya ulang. Tapi ini sudah ada yang gabung. Kayaknya Yang link pertama sudah, Pak, cuman Oh, yang Pak, link link kedua pertama. belum. oke. Ada 2 link ya saya share-nya. Bentar saya. Oke, udah bergabung. Ada yang masih belum bisa bergabung? Coba masuk ke link yang kedua ya, berarti ya. Yang pertama, Pak. Oke, silakan bergabung ke link yang pertama yang saya share tadi. Sudah bergabung semuanya? Oke, ada azan. Yang lain bisa gabung? Sudah bisa, Pak. Udah, Pak. Saya belum, Pak. Yang belum masuk ke link yang ke Pertama, Pak. Satu. yang pertama. Tolong masuk ke link yang pertama saya share. Sorry ya, saya udah lama nggak pakai Gmeet ini, jadi terus saya salah share papan tulis ya, tapi nggak apa-apa, masuk dulu Anda. Kalau saya tadi bahas ekivalen nilai uang ini gitu ya. Ekivalensi nilai uang. Kalau tadi saya jelaskan uang 200 di tahun 95 katakan ya, ini tahun 1995 itu sama nilainya dengan 5.000 di tahun 2022 dalam hal tarif angkot
tarif angkot ini contohnya ya. Angkot Polban Gerlong. Artinya uang tadi yang di tahun 1995 yang senilai 200 itu ternyata sama nilainya dengan uang Rp5.000 di tahun 2022. Nah, ini kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Itu tadi yang saya sebut karena ada pengaruh waktu, yaitu tahun 95 ke 2022 dengan dan bunga gitu ya. Waktu itu yang juga pengaruhnya adalah bunga. Nah, kita akan masuk ke bunga ini sekarang. Ada yang disebut bunga itu, ada yang disebut bunga biasa atau simple interest. Simple interest. Ada yang atau biasa disebut juga bunga sederhana gitu ya. Banyak sebutannya, bunga sederhana, bunga biasa, simple interest, atau bunga majemuk, atau compound interest. Oke, jadi ada pengaruh bunga. Apa itu bunga tadi? Ternyata bunga itu saya diklasifikasikan ada bunga biasa, ada bunga majemuk, atau bunga berbunga. Itu bahasa gaul dulu itu bunga berbunga. Jadi bunga sederhana, bunga biasa, kita bisa sebut sekarang bunga biasa dan bunga majemuk aja biar nggak kebanyakan istilah gitu ya. Ada yang disebut bunga biasa, ada yang disebut bunga majemuk. Oke ya, saya lanjut ke papan tulis berikutnya. Ini udah kosong lagi ya papan tulis saya? Halo? Harus digeser, Pak. Sudah ini belum? Sudah kosong? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sudah ya. Kan kalau saya balikin lagi ke sini kan masih tulisan yang tadi ya. Halo? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Tolong di komen ya, karena saya nggak tahu nih yang dilihat oleh Anda nih yang mana. Oke, saya lanjut ke papan tulis kedua. Tadi udah masuk bunga biasa ya. Di sini bunga biasa. Ini ada rumusnya, nggak apa-apa ya, kita masuk rumus sedikit biar gampang. Kalau misalnya bunga biasa itu kita ambil ada satu persamaan rumus, future sama dengan present ditambah present dikali I dikali M. Oke. Ini bunga biasa gitu ya. F ini apa tadi saya jelaskan? F sama dengan future artinya nilai uang di masa depan. Ya, oke. Sama dengan P. P apa? Tadi saya udah ulas sedikit. Present. Ini adalah masa depan. Masa depan. Ini adalah nilai uang hari ini, sekarang. Gitu ya. Tahu sekarang. Perhatikan ya, saya memang ingin menulis karena biar pelan gitu ya. Kalau saya pakai slide nanti terlalu cepat, padahal ini baru di basicnya gitu. F adalah nilai uang masa depan, future. P adalah nilai uang present atau nilai uang hari ini. P ini sama ya, nilai uang present. I, ada yang tahu I apa? Inflasi, Pak. Interest. Interest tuh bunga tadi. Bunga. Atau suku bunga tadi lah. Kalau N? Tahun, Pak. Tahun. Ya. Jadi ini rumusnya nih. Kalau kita pakai bunga biasa, ini rumusnya. Jadi nilai uang masa depan itu sama dengan nilai uang hari ini ditambah nilai uang hari ini dikali I dikali N. Saya ambil contoh kalau uang yang $5.000 tadi ya. Nilainya, future-nya berapa nilai future? Ini yang ditanya dari nilai present $5.000 tadi dikali, ditambah dulu ya, berarti 5.000 dikali I. Katakan. Dari mana kita tahu ini? Ada yang bisa jawab? Bunga kita tahu dari mana? Dari perjanjian, Pak. Dari perjanjian. Nah, kalau sekarang Anda pinjam uang ke bank, siapa yang menentukan bunga ini? Bank. Bank. Ya.
Kalau Anda pinjam ke Bank BRI Polban, di sana ada suku bunga pinjaman berapa, kalau suku bunga nabung berapa. Itu turunannya dari mana? Dari Bank Indonesia. Bank Indonesia dari mana? Dari inflasi. Oh, banyak turunannya. Saya tidak akan menjelaskan selayaknya kalau Anda ambil prodi di ekonomi gitu ya, karena kita memang bukan expertnya di situ. Tapi yang saya akan gunakan adalah langsung Anda ambil berapa bunga pinjaman yang ada di bank. Misalnya Anda bisa googling, Bank Mandiri itu mengeluarkan bunga pinjaman, Bank BRI paling itu beda-beda dikit gitu ya. Katakan sekarang saya nggak pernah minjem nih sekarang ya, mungkin katakan 10%. Berarti 10% itu berapa? 0,1 ya. Dikali N, berapa tahun? Katakan 5. Bisa dihitung pakai kalkulator ini, berapa? 5.000 ditambah 5.000 kali 0,1 dikali 5. Berapa ini jadinya? 7.500, Pak. Nah, 7.500. Artinya kalau kita ekivalensikan nilai uang 5.000 dolar tadi itu sama dengan 7.500 dolar di akhir tahun kelima. Dengan catatan waktunya 5 tahun, suku bunganya berapa ini? 10%. 10%. Kalau suku bunganya 10%, artinya segini nih nilainya. Jadi ekivalensinya gimana? Ikan ekivalensi nilai uang 5.000 dolar di tahun ke-0 sama nilainya dengan 7.500 dolar di 5 tahun yang akan datang jika apa? Jika suku bunga 10%, Pak. Jika suku bunga 10%. Ini menggunakan rumus simple interest atau bunga sederhana gitu ya, bunga biasa ini. Sampai sini terbayang ya? Tadi ada yang bertanya, kok bisa Pak uang 5.000 sama dengan 7.500? Karena ini formulanya. Nilai masa depan itu sama dengan nilai sekarang ditambah nilai sekarang dikali bunga dikali periode tahunnya ada berapa. Ini kalau pakai rumus bunga biasa. Oke? Siapa? Oke. Silakan sambil dicatat atau banyak di buku-buku yang lain, misalnya ada cari ekonomi teknik karena ini basicnya gitu ya. Tapi ini jarang digunakan di perbankan ya, tidak pakai bunga biasa ini. Kalau di perbankan sekarang kita ini pakai sistem bunga majemuk atau bunga berbunga tadi, compound interest. Compound interest ini saya tuliskan di sini ya. Bunga apa? Bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu ternyata rumusnya seperti ini. Nilai future sama dengan present dalam kurung 1 ditambah I, N-nya itu jadi pangkat. Ini kalau bunga majemuk. Artinya, kalau kita menghitung nilai masa depan dari 5.000 dolar tahun ini, itu sama dengan berapa? 5.000 kali 1 plus, kalau tadi bunganya 10%, 0,1, Pak. kali 0 tambah 0,1 pangkat 5 tahun berapa? Coba dihitung pakai kalkulator. Jadi berapa ini? 5.000 dikali 1,1 pangkat 5. Berapa ini? Bantu, tolong bantu dihitung. 5.000 8.052 rupiah, Pak. 8.052 52. ini kalau pakai dolar tadi ya, kita tanya dolar ya. Artinya present uang hari ini 5.000 itu ekivalen dengan berapa? 8.052. 8.052 jika menggunakan bunga majemuk tadi berapa? 10%. 10% selama periode 5 tahun. Artinya apa? Artinya kalau pakai bunga majemuk, pengembalian dana kalau kita bayar utang atau nilai uang itu 5 tahun yang akan datang pakai bunga majemuk akan semakin akan semakin apa? Besar, Pak. Akan semakin besar. Itulah namanya kartu kredit itu kan pakai sistem bunga berbunga gitu ya. Kalau Anda punya kartu kredit, tagihan bulan ini tidak Anda bayarkan, bulan depan itu tagihan yang tidak dibayarkan masukkan lagi jadi perhitungan bunga, sehingga bunganya itu nanti akan jauh semakin lebih besar yang akan harus Anda bayarkan dibanding pokok pinjaman Anda gitu ya.
Ini yang terjadi sekarang, yang disebut ya kalau di ekonomi Islam banyak nanti nyebutnya riba, nanti kita belum bahas itu ya. Tapi intinya nilai 5.000 itu di tahun ke-0 akan sama nilainya atau ekuivalen dengan 8.052 dolar. Beda cerita kalau pakai bunga sederhana. Kalau bunga sederhana tadi berapa? Ini enggak deh. Hilang deh. 7.500. Mana tadi hasil 7.500? Oh ini ya. Ini ya, 7.500 tadi ya. Kalau pakai bunga majemuk jadi 8.052. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan sebutkan. Jadi itu tuh untuk penggunaan bunga majemuk sama bunga sederhana itu tergantung banknya, bank yang nentuin kita tuh pakai bunga majemuk atau ini sederhana gitu. Lembaga keuangan ya. Tapi umumnya sekarang menggunakannya bunga majemuk sih. Oh iya. Belum. Kalau mungkin kalau koperasi nggak tahu koperasi gimana caranya hitungannya. Tapi kalau bank, kalau nggak salah kita bank kartu kredit itu kita pinjam dana, dia menghitungnya nanti misalnya suku bunganya 8%, 9% itu menggunakan prinsip bunga berbunga ini atau bunga majemuk ini. Itu ya. Yang digunakan umumnya ini nih. Oh ya, baik Pak. Ada lagi yang lain? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya silakan sebutkan namanya. Kan tadi kan misalkan kita gunakan bunga majemuk, hasilnya itu 8.052 dolar Pak selama 5 tahun dengan bunga 10%. Nah itu berarti kalau misalkan kita lakukan peminjaman per tahunnya itu kita ngembaliin itu tinggal dibagi 5 aja gitu ya Pak, total dari 8.052 dolarnya Pak. Ya, bisa seperti itu hitungan. Kita bisa hitung per tahunnya ya. Nanti saya ada contohnya dihitung setiap tahun. Tapi agar simpelnya seperti ini gitu, 5 tahun ya tinggal dibagi aja. Walaupun nanti ngitungnya tiap tahun bisa beda. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tapi kalau dibagi 5 aja akan beda ya, kan dia pangkat ya. Jadi Anda harus hitung satu-satu. Kalau mau di tahun kedua ya coba dihitung dulu pakai pangkat 2 di sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Kita sampai jam berapa? Jam itu kalau saya tadi mulai jam 1:30, 4x50 200 menit 3 jam kurang lebih ya. Sampai jam 4:30, ini udah jam 3. Oke, tapi ini udah masuk asar. Silakan bagi yang muslim bisa istirahat sholat dulu. Kita istirahat 15 menit. Nanti Anda masuk lagi jam 3:15 gitu ya. Siap Pak. Oke. Baik Pak. Ya Pak. Baik Pak. Oke, silakan istirahat 15 menit. Sudah Pak. Masih ada yang belum masuk lagi Pak. Oke, saya tunggu. Masih Pak. Masih ada Kalau Pak. saya pindahkan halamannya masih terlihat? masih ada. Dari halaman manual Pak. Kenapa? Ya ini saya gerakan terlihat ya. Jadi ini kosong. Ini ada halamannya terlihat. Kalau di saya enggak Pak, jadi harus ini sendiri. Geser sendiri papan tulisnya. Oh gitu. Kalau yang lain? Sama Pak. Iya Pak, Sama, harus Pak. geser sendiri Pak. Oh gitu. Berarti tadi Anda nggak bicara. Saya lanjut ke halaman berikutnya. Anda masih di halaman pertama gitu dong? Enggak, kita geser-geser juga Pak. Geser sendiri gitu Pak. Oh geser sendiri. Enggak, saya kira kalau saya geser halaman yang Anda lihat langsung halaman yang saya geser. Enggak ya? Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak Pak, harus manual.
Oke, berarti harus saya jelasin ya. Saya ini buka halaman kosong di halaman keempat. Coba Anda geser halaman keempat. Nah, kalau saya geser lagi ketiga, sih saya harus ngomong ya. Gitu ya. Kalau saya ngomongin slide ketiga, saya harus jelaskan ya slide ketiga gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Makasih. Oke, coba balik ke papan tulis saya yang kedua, 2/4. Slide kedua 2/4. Mungkin ini hubungannya ada juga dengan pertanyaan tadi, apakah langsung dibagi 5 atau enggak gitu ya. Kalau 5 tahun artinya tiap 2 tahun sama atau enggak, ini kita jelaskan sedikit. Sudah dibuka papan tulis halaman kedua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Udah gabung semua nih? Baru 22 orang, Pak. Baru 22. Oke, 23. 23. Oke. Nanti ada Hilda tadi udah gabung belum ya? Di sininya sudah gabung, Pak. Ada di partisipan. Udah gabung. Tadi cuma Fahrul dan Reza aja. Hilda absen tadi udah masuk ya? Tadi Aldila, Pak, belum. Aldila. Aldila bukan udah hadir tadi? Halo. Oh, kirain belum di absen tadi. Saya kurang dengar, Pak. Mana Aldila ada? Halo. Kalau sekarang belum gabung kalau sekarang. Tadi ada nggak? Tapi tadi selama perkuliahan ada. Tadi ada kan? Oh, sekarang belum gabung ya? Ada. Oke, tolong diinfokan ke teman-temannya. Firda, kita masuk lagi. 1 menit lagi coba. Jadi 58. Ya, baik, Pak. Mulai. Iya, Pak. Oke. Coba semuanya buka link papan tulis yang saya share tadi, halaman yang kedua. Jadi 2/4 itu. Oke. Balik lagi ke bunga biasa. Sudah dibuka? Halo. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau mau saya terlihat nggak bergerak? Kalau lagi nyoret baru terlihat, Pak. Nyoret baru terlihat. Berarti kalau saya cuma gerakan enggak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi saya lupa. Apakah tinggal dibagi 5 kalau misalnya hitung tiap tahun gitu? Tadi ada pertanyaan. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak, Ahmad Afif. Oke, Ahmad Afif. Apakah tinggal dibagi 5 kalau dia tahun kedua, cuma 2 tahun, cuma 3 tahun? Jawabannya, kalau dia bunga biasa, bisa ya.
Karena kalau bunga biasa Anda lihat hanya sistemnya perkalian. Jadi kalau dia nilai presentnya 5.000, bunganya 0,1 kali 5 gitu kan, 5.000. Kan ini sama dengan 5.000 ditambah 5.000 kali 0,1 kali 5. Berapa ini? Kalau dikalikan 5.000 kali 0,1 berapa? 500. 2.500 gitu kan. Artinya kalau 5 tahun bunganya 2.500. Tapi kalau cuma 4 tahun berarti kan cuma 5.000 tambah 2.000. Karena apa? Karena N-nya di sini hanya 4 ya. Ini bukan 5. Kalau 4 tahun 4 gitu ya. 4 kali 500 kan nanti 2.000. Begitu juga kalau dia cuma 3 tahun. Kalau cuma 3 tahun, 3 kali 500 berarti kan di sini 1.500. 5.000 ditambah 1.500 kalau dia hanya 3 tahun gitu ya. Kalau bunga biasa bisa seperti itu. Jadi bunganya memang jelas. Jadi kalau uang hari ininya 5.000, kita pinjam setahun tambah 500. Tambah 2 tahun ya tambah 500 lagi. 3 tahun tambah 500 lagi, gitu aja terus. Ya. Tahun kelima 500. Jadi total jadi 5.000 plus 7.500 nih kalau 5 tahun. Sama dengan 7.500. Tapi berbeda kalau pakai bunga majemuk. Anda geser ke halaman berikutnya, halaman 3. Nah, karena bunga majemuk ini rumusnya adalah P dikali, bukan ditambah ya. 1 plus itu ini dipangkat N. Artinya dia tidak bisa dibagi rata. Ketika N-nya 5 ya dia pasti akan pangkat 5, hanya tidak perkalian. Jadi perkalian bilangan awal tadi. Kalau tadi 500 kali 5 kan 2.500. Tapi kalau 1,1 pangkat 5 ini kan jadi beda gitu ya. Jadi untuk bunga majemuk tidak bisa dibagi rata bagi 5 tahun, akan berbeda nilai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Coba kita cek. Kalau ini kita ganti ya, bukan 5 tahun. Kita ganti 1 tahun. Berapa hasilnya? Berapa nilai future dari uang hari ini 5.000, bunganya 10%, N-nya 1. 5.500. 500. Oke, 5.500. Artinya kan bunganya hanya 500 ya. Tapi coba sekarang kalau kita ganti N-nya 2. Berapa jawabannya di sini? N1 ini. Kalau N-nya sama dengan 2, berapa di sini hasilnya? 6.000. Berapa? 6.050. 6.050. Artinya apa? Ketika uang di tahun ke-0 5.000 nih, kalau Anda bayar di tahun depan bayarnya 5.500. Tapi kalau Anda bayar di tahun kedua, 5.000-nya itu bukan yang 5.000 yang dibungakan. 5.500 itu yang dijadikan bunganya. Jadi artinya 5.500 ditambah bunganya berapa ini? 55 kan? Berapa? Sorry saya hapus. Oke, sebentar. Tadi kalau Anda uang di tahun pertama 5.000, N-nya 1 jadi 5.000 berapa? 5.500. Ketika N-nya 2 berapa ini? 6.050. Nah, beda kan? Kalau pakai bunga sederhana tadi berapa di N kedua? Coba. Kira-kira berapa kalau pakai bunga sederhana N kedua tadi? Kita tambahin 6.000, Pak. 6.000. Jadi memang beda. Kenapa? Karena kalau bunga sederhana itu ya bunga awal itu udah 4 tahun 5 tahun bunganya sama begitu terus. Kalau bunganya nilai uang hari ininya 5.000, bunganya 500. 10 tahun kamu 20 tahun terus aja 10% dari 5.000.
Artinya per tahunnya tetap ditambahkan 500, 500, 500. Tapi kalau bunga berbunga beda. Ketika di N-nya N0 sama dengan 5.000, di tahun ke-1 yang dibungakan 5.000 ditambah 500. Tapi kalau untuk N kedua, yang dihitung bukan bunga dari 5.000 ini, tapi bunga 10% dari berapa ini? 5.500. Artinya 5.500 ditambah 550 gitu kan maksud saya tadi. Jadi kesini nih. Begitu juga kalau kita ngitung N3. N3 itu sama dengan 6.050 ditambah berapa bunganya? N yang kedua tadi? 550. 550 kalau bunganya yang di tahun pertama. Kalau kita ngitung di tahun ketiga pakai nilai pokok ditambah bunga yang sudah dihitung di tahun kedua ini. Jadi 6.050 ditambah 605. Jadi di tahun ketiga akan 6.600 berapa ini? 6.665. 65. 65. Oke. 55, Pak. Berapa? 655 ya. Kalau pakai bunga sederhana berapa ini di tahun ketiga tadi? 6.500, Pak. 6.500 gitu. Jadi beda. Jadi bunga berbunga itu artinya bukan bunga di tahun ke-0 yang dibungakan. Tapi kalau kita bayarnya di tahun ketiga, ya kita pakai nilai pokok ditambah bayar bunga di tahun kedua, itu yang dibungakan gitu. Jadi itu istilahnya bunga berbunga gitu. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau saya bisa tuliskan sini bunga sederhana, bunga biasa gitu. Itu kan kalau kita presentnya tadi atau nilai pokok pinjamannya 5.000, I-nya sama dengan 10%, atau sama dengan berapa ini? 500. Ini akan sama nilainya setiap tahun segini. Jadi kalau kita pinjamnya 3 tahun, ya nanti balikinnya tambahinlah 3 kali 500, 1.500. Jadi balikinnya tambah 1.500 di sini. Jadi 6.500, tapi beda dengan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk tadi, kalau P-nya 5.000, P plus 1 tahunnya sama dengan masih, karena yang dibungakan ini 5.500. Nanti kalau bercoret-coret. Ya. Kalau P tadi 5.000, bunga majemuk itu P plus 1-nya adalah 5.000 ditambah 500, masih sama karena yang dibungakan P-nya sama dengan 5.500. Tapi kalau P plus 2 ini adalah di sini 5.500 ditambah 10% dari P plus 1 ini plus 550. Makanya tadi jadi 6.050, beda kan? Kalau P plus 3 sama dengan 6.050 ditambah 10% dari 6.050 ini. 605 sama dengan 6.655. Beda kan? Lihat bunga biasa di tahun ketiga itu ini 6.500. Tapi kalau pakai bunga majemuk di tahun ketiga yang dibayar 6.655. Kenapa? Karena bunga berbunga. Bunga yang udah dibayar di P-1 sekian dibungakan lagi di P plus 2, dibungakan lagi di P plus 3, itu yang disebut bunga berbunga. Nah, Anda kalau pakai kartu kredit dan lain sebagainya yang digunakan itu adalah bunga berbunga. Jadi kalau cicilan tagihan Anda bulan ini belum dibayar, itu akan dibungakan lagi untuk pembayaran di bulan berikutnya gitu. Jadi ada yang keliru itu, orang pakai kartu kredit itu udah dibayar aja nilai minimum yang harus dibayar, padahal bunga sisa itu yang belum dibayar akan dibungakan lagi oleh bank, yang disebut sekarang digunakan. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Jadi kembali ke pertanyaan siapa tadi? Alif, siapa tadi? Ahmad Afif Pak, saya. Afif ya. Pertanyaan Afif, kalau dia bunganya sederhana bisa dibagi 5 gitu ya. Oke, kalau di tahun kedua berarti 5.000 plus 1.000 gitu ya, gampang. Kalau dia di tahun kelima ya jadi 7.500 karena 500 kali 5. Tapi kalau pakai bunga majemuk nggak bisa kayak gitu karena berapa yang belum dibayar itu yang dibungakan lagi gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita latihan. Anda buka halaman kelima ini. Saya buka halaman kosong lagi. Coba Anda kerjakan. Saya kasih soal yang simple juga seperti tadi. Anda hitungnya. Oke. Badan ini soalnya saya tulis ya. Silakan Anda tulis di apa namanya? Di buku tulis Anda gitu ya, mau di Excel mau di HP silakan nanti dikerjakan ini. Badan usaha jalan tol BUJT gini. Badan usaha jalan tol meminjam dana nih. Pinjam dana untuk pembangunan jalan tol. Nah, jalan tol. Nilai pinjamannya sama dengan 125 miliar. Jika bunga pinjamannya adalah 12,5% per tahun, durasi pinjaman atau periode pinjaman selama 7 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa BUJT harus mengembalikan dana di tahun ke-7. Terus kembalikan ini pakai majemuk ya, bunga majemuk. Bunga majemuk. Saya ulangi di sini. Badan usaha jalan tol meminjam dana untuk pembangunan jalan tol. Nilai pinjaman yaitu 125 miliar. Jika bunga pinjaman adalah 12,5% per tahun, ini adalah bunga majemuk. Kemudian periode pinjaman selama 7 tahun. Berapa BUJT harus mengembalikan dana setelah 7 tahun itu? Silakan dikerjakan 3 menit gitu ya. Karena ini hanya ganti-ganti angka saja.
Silakan kalau udah ada yang menghitung. Berapa hasilnya? Berapa? Oke. Angkat tangan yang sudah. Oke, Afif udah, Dali, Firda udah, baru 3 orang. Rizky sudah 4 orang. Muhammad Raihan sudah 5 orang. Yang lain, ayo dicoba ya. Ini kan sama dengan apa yang saya bahas tadi, ya saya ganti angka saja. Coba, karena kalau nggak mencoba pemahamannya nanti agak kurang gitu ya. Tapi kalau udah dicoba akan lebih cepat mengertinya. Silakan angkat tangan nanti yang sudah. Baru Afif, Dali, Firdayanti, Muhammad Raihan, Muhammad Aliansah, Rizky Burhanuddin, Dea Erika sudah. Oke. Yang lain saya tunggu 2 menit lagi. Subhan belum, Aldo, Nabil, Haikal, Muhammad Ihsan, Muhammad Iqmal, Ainaya, Cindy, Hilda, Sahreza, Hana, Alia. Kalau nggak ngerti tanya ya. Muhammad Arsy, Aldi, Muhammad Burham, Alfian, Aldila, Alfian, mana Alfian? Halo. Alfian hadir? Alfian, ada suaranya. Aldila hadir, Aldila? Oke, belum hadir. Muhammad Burham? Hadir Kak. Burham hadir? Bisa mengerjakan? Bisa Kak. Sudah ada jawabannya? Halo, Burham. Ya Pak. Sudah Sudah Pak. Tidak ada suaranya. Sahreza, mana Sahreza? Hadir. 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 Sudah dikerjakan? Sedang, Pak. Sedang. Oke, Burham udah angkat tangan. Burham, berapa jawabannya? $285,087 168 285 miliar. 285 miliar. Oke. Subhan, mana Subhan? Muhammad Subhan.
Nggak ada. Nabil Rizky Dwi Yuda. Mana Nabil Rizky Dwi Yuda? Oke, saya catat dulu nih. Nabil belum hadir. Alfian Aldila. Alfian. Sareza udah ada? Udah dikerjakan? Ada Pak. Berapa jawabannya Sareza? 182 miliar 956 juta 763.676,24 sen rupiah. 180, Burham 285. Oke. Subhan, mana Subhan belum hadir? Subhan? Iqmal, mana Iqmal? Masih belum ada. Hadir, Pak. Iqmal sudah mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Berapa jawaban? Jawaban saya itu di 285 miliar 87 juta 198,17. Dea Erika berapa dia? Saya 285 miliar 87 juta 216,71 Pak. Oke, 285. Dali berapa Dali? Oke, Aldo? Mana Aldo? Saya 200. Ada Pak suaranya Pak? Ada. Berapa? 285 miliar 87 juta 168.216,70 sen. Oke, berarti tadi yang beda siapa? Gitu, Pak. Sahreza yang lain 285. Ada yang di selain 285 siapa? Oke. Coba buka lagi share screen papan tulis saya. Ini kan soalnya ya. Badan Usaha Jalan Tol pinjam dananya 125 miliar, bunga majemuk 12,5% per tahun, periode pinjamannya selama 7 tahun. Ini kan kalau Anda buka halaman berikutnya, saya share di halaman ke-6. Ini kan berarti sama dengannya, oke, bunga majemuk tadi gimana rumusnya? F sama dengan? Halo? 1 tambah I pangkat N. 1 tambah I pangkat N. Gitu ya. Kalau di sini 125 miliar, 1 tambah berapa ini? 0,125. 0,125. Angkat 7 kan? 7. Nah, ini kan Iya, Pak. artinya tinggal masukin kalkulator ya. Berapa ini ketemu tadi? 285 miliar Ya. sekian, Pak. Oke. Jadi gampang ya kalau Anda sudah tahu periode pinjamannya berapa tahun, Anda tahu suku bunga gitu ya. Itu gampang dihitung nilai future. Kita mencari nilai masa depan dari nilai present. Nah, itu nanti akan berbeda untuk kalau kita mencari nilai present dari future yang kita ketahui gitu ya. Nanti gitu mungkin minggu depan deh gitu ya. Hari ini saya cukupkan nanti di bunga biasa, bunga majemuk, dan kita mencari nilai future dari nilai present yang kita ketahui. Jadi nanti rumus-rumus bunga tuh ada banyak ya. Ada single payment factor itu, ada P present, ada future,
nanti itu ada uniform series gitu ya, ada annual, dan nanti kita kasih rumus annual, ini future, ini present, ada juga G nanti gradient. Yang kita baru pelajari ini mencari future dari data present. Gitu ya. Tapi kalau nanti Anda mau mencari berapa cicilan yang harus saya bayar tiap tahun dari pinjaman, katakan kalau pinjamannya 125 miliar, berapa nanti saya harus cicil per tahun, itu nanti pakai rumus annual. Mungkin minggu depan akan saya sampaikan gitu ya. Annual. Gradien, ada fungsi gradien, nanti juga akan saya jelaskan. Jadi sekarang baru kita mengenal nilai present, yaitu nilai hari ini. Nilai future adalah nilai, apa tadi nilai future? Nilai uang masa depan, Pak. Masa depan. Kalau masa depannya 7 tahun yang diminta, 7 tahun kemudian ya kita menghitungnya pakai pangkat 7 gitu ya. Saya kira sampai sini untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sejauh ini sudah jelas, Pak. Pak mungkin nanti Pak mau minta materinya sama yang minggu kemarin, Pak. Boleh. Nanti akan saya share Google Classroom aja ya. Nanti coba Anda gabung ke sana. Saya juga nanti akan memberikan tugas. Nanti Anda cek tugasnya di Google Classroom. Nanti linknya saya share ke Firda gitu ya. Atau ini udah ada grupnya belum kemarin ya? Dibuat sama Firda. Sudah saya joinkan, Bapak. Udah ya, udah coba. Kalau nggak nanti saya share di grup, nanti saya minta tolong ke Firda ya. Firda share ke teman-teman link Google Classroom. Di situ nanti saya akan share materi-materi kuliahnya. Saya akan share juga tugas. Hari ini ada tugas ya. Tapi tugasnya belum saya perlihatkan, nanti saya sampaikan di Google Classroom. Nanti Anda buka di Google Classroom setelah bergabung. Oke, saya kira hari ini cukup sampai di situ dulu. Pak, maaf Pak, sekali lagi Pak. Kan Bapak tuh hari Kamis jadwalnya full ya? Ya, enggak full. Saya full itu sampai minggu depan aja. Karena minggu depan aja. masih materi jadi minggu ini Kamis masih bentrok, sama minggu depan masih bentrok. Jadi setelah 2 minggu ini saya bisa sesuai jadwal. Berarti untuk minggu depan hari apa Pak? Minggu depan masih hari ini aja ya. Masih hari Selasa ini ya. Nanti untuk hari minggu depannya lagi baru nanti kembali ke hari Kamis pagi ya. Bisa dimengerti? Oh iya baik Pak. Oke. Karena saya bentrok dengan kuliah EKJR juga gitu yang reguler. Sebetulnya kalau Anda memang mau atau yang nggak kerja gitu ya, masih belum ada kegiatan, masih mau ikut kuliah di kampus, bisa gitu gabung di kuliah EKJR yang reguler gitu. Jadi nanti Anda bisa ikut double ya, silahkan gitu ya. Tapi karena Anda diminta online ya oke, jadi saya siapkan juga yang online-nya gitu. Tapi kalau ada yang mau masuk di reguler, saya persilakan. Saya masih Kamis pagi juga sebetulnya. Hanya karena materinya beda gitu kan, yang itu udah 4 kali pertemuan, jadi beda start gitu, makanya saya tetap dibedakan. Tapi kalau ada yang ingin masuk ya silahkan. Yang nggak kerja atau yang ada kegiatan mau sit in di kuliah kelas reguler di kelas berapa itu berarti? Kelas 3 atau kelas 2, kelas 3 TPJJ kayaknya silakan hari Kamis pagi. Barangkali itu kelas online kita minggu depan masih hari Selasa. Tapi kan Pak, minggu depan tuh sebenarnya jadwal UTS. Nah berarti itu tuh kan Bu Vera nggak ngasih UTS gitu. Oh, minggu depan udah UTS ya? Ya. Coba nanti saya cek Bu Vera, katanya Bu Vera nggak ngasih UTS ya dari tugas? Iya Pak. Oh ya berarti libur. Kalau mau diisi juga ya libur lah, UTS kan libur ya. Anda kan ada UTS di mata kuliah lain kan minggu depan? Iya Pak. Ya udah berarti
minggu depan kita kosong, 2 minggu lagi kita baru masuk di hari Kamis pagi ya. Oh, ya baik Pak. Oke, saya rasa itu dulu. Berarti kita nggak ada masuk hari Selasa lagi, kita masuk hari Kamis pagi di 2 minggu yang akan datang gitu ya. Nah, berarti kalau gitu saya kasih tugasnya 2 minggu. Enggak ya? Ada UTS ya. Tugasnya Bu Vera udah selesai yang buat UTS? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Sudah Pak, pengumpulannya minggu kemarin sudah. Oh, pengumpulannya minggu kemarin sudah. Ya oke. Oke, kalau gitu berarti saya nggak apa-apa ngasih tugas hari ini gitu ya. Yang akan dikumpulkan 2 minggu yang akan datang pas kita ketemu online lagi hari Kamis ya. Tanggal berapa itu? Bulan depan itu udah ya? Udah tanggal Tanggal 3 November. 3 November ya. Oke. Oke, kalau gitu kita ketemu 3 November online. Itu jamnya jam berapa? Jam 7? Ya. Oke, kita ketemu jam 7. Tolong diabsenkan Firda berarti ya. Tadi yang nggak hadir hanya 2 orang. Fahrul dan Iya Pak. Ya. Tadi juga Sudah di sheet. Sudah di ini ya. Di Google Spreadsheet-nya udah ya? Iya, Iqmal, Aldila masuk belum? Tadi saya tanya nggak ada. Nabil mana Nabil? Ada, Pak. Nabil ada. Tadi saya tanya nggak ada. Alfian mana Alfian? Alfian nggak ada. Aldila mana? Clear, Pak. Aldila tadi mengerjakan. Iya, Pak. Harus dikerjakan ya. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, nanti saya ulang gitu. Kalau jadi jangan lewat aja gitu, nggak saya kerjain deh gitu ya, percuma gitu ya. Anda kan udah lulus D3-nya ya kan, ambil kuliah lagi untuk menambah kemampuan kompetensi gitu. Jadi jangan hanya asal hadir aja gitu. Kemudian Alfian mana Alfian? Kan bahkan belum hadir lagi. Saya juga belum ada informasi ini sistem absensinya bagaimana. Kalau yang di-share sama siapa tadi, Firda, itu kan hadir nggak hadir aja, nggak ada jamnya Firda. Ini dapatnya dari siapa ini? Absensi. Itu saya yang bikin kemarin Pak, buat Bu Vera. Ya kalau ini belum ada jam-jamnya. Yang dari Prodi nggak ada ya sistem absennya gimana ya? Belum ada ya? Belum ada Pak, tergantung masing-masing dosen mungkin. Saya kira kan kalau di reguler itu ada web akademik gitu ya untuk absensi. Kalau di sini nggak ada ya? Ya Pak, nggak ada. Oke, kalau gitu berarti saya hanya menanda di tulisan saya saja gitu. Ya, ada beberapa orang yang nggak hadir tadi. Silakan kalau Firda tadi absen yang sakit aja, silakan ditulis sakit. Nanti yang lain yang tadi saya panggil tidak hadir, berarti itu akan masuk di catatan saya saja. Barangkali itu gitu ya. Saya berharap nanti ke depannya di tiap kuliah saya coba aktif, coba mengerjakan latihannya. Karena ilmu ekonomi ini saya rasa nggak terlalu ribet dibandingkan perancangan struktur gitu ya. Hanya rumus-rumus kali, bagi, tambah, kurang, paling ada pangkat-pangkat gitu ya. Jadi nggak terlalu ribet, simpel, tapi tetap harus dicoba gitu, dikerjakan gitu ya. Jangan hanya asal hadir tapi tidak mengerjakan gitu, percuma gitu ya. Jadi saya berharap maksimal di kuliah ini hingga bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Saya rasa itu hari ini. Kita ketemu lagi berarti tanggal 3 November pagi online gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.